Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Humazah. Sebelum lebih lanjut membahas tentang isi kandungan surah Al-Humazah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan sebab diturunkan surah Al-Humazah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa surah Al-Humazah ini menurut Muqatil diturunkan mengenai Walid bin Mughirah. Dia selalu menggunjing Rasulullah SAW ketika tidak berada di hadapan beliau, dan begitu pula mencelah ketika berada di hadapan beliau. Tak hanya Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf juga melakukan hal yang sama. Oleh karenanya itu Muhammad bin Ishaq dan As-Suhaili menyebut asbabun nuzul surah Al-Humazah terkait perbuatan Umayyah bin Khalaf. Abu Hayyan menyebut nama lebih banyak lagi. Surah ini turun mengenai Akhnas bin Syarik, Auf bin Wa'il, Jamil bin Muammar, Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Nah, itulah beberapa pendapat yang ada. Mungkin juga surah ini diturunkan mengenai mereka semua. Dengan demikian dapat dipahami secara umum bahwa surah ini ditujukan kepada semua orang yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu penggunjing atau pencelah. Adapun lafaz surah Al-Humazah adalah sebagai berikut. Coba kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Adapun terjemahan surah Al-Humazah, ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah, artinya kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencelah. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layunbadhanna fil hutamah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim
muqsada, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi amadin mumaddada, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Adapun rangkuman dari surah Al-Humazah ini, yang pertama adalah surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Nama surah ke-104 dalam susunan Mushaf Al-Quran ini diambil dari ayat pertama surah, yang berarti pengumpat. Surah Al-Humazah termasuk golongan surah Makkiyah yang letaknya di Al-Quran sebelum surah Al-Asr dan sesudah surah Al-Fil. Dalam surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia mencela, mencaci, dan menghina sesama, sebab hal itu berdampak buruk bagi kehidupan sosial. Selain itu juga sebagai pengingat bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahaya akibat mencintai dan menumpuk-numpuk harta, bahkan menganggap dengan harta yang dimilikinya bisa membuat kehidupannya kekal abadi. Padahal sebaliknya, cinta harta berlebih bisa membuat manusia lalai akan kewajibannya. Kelalaian akan kewajiban serta kelalaian dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat membawanya dan membuatnya masuk neraka utama, neraka yang panasnya hingga menembus relung hati. Di dalamnya manusia diikat di tiang-tiang yang panjang. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai surah Al-Humazah. Baik anak-anakku, tetap semangat belajar. Dengan begitu Anda dapat memahami kandungan dari surah Al-Humazah. Itulah yang sempat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.